global famine, kelaparan mendunia. 40 hari 40 malam dunia diselimuti oleh kabut asap. Matahari bersinar nggak bisa menyentuh tanah. Akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon nggak menghasilkan. Makanya ada dalil mengatakan jika kalian sudah melihat bintang berekor di bulan Ramadan, siapkan makanan sekuat kemampuan kalian. Jadi bintang berekor itu diantara dalilnya mengisyaratkan jatuhnya di bulan Ramadan. Maka mulai sekarang kalau Ramadan akan tiba, tidak sekedar perasaan gembira yang harus ada dalam diri kita, tapi juga perasaan waspada. Jangan-jangan Ramadan ini jatuhnya bintang berekor. Kita tidak tahu kapan jatuhnya, tetapi kalau melihat tanda demi tanda yang bermunculan, it seems to be very close. Kelihatannya sudah dekat sekali jadwalnya. Dan kelaparan mendunia ini berakibat kepada apa? Orang berebut makanan, Pak. Sampai apa? Sampai saling berbunuhan, killings ya. Al-haraj kata Nabi, saling berbunuhan, memperebutkan makanan. Nah, yang lebih tidak pernah kita duga-duga lagi adalah dampak yang kelima. Terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti beroperasi, Pak. Kenapa? Ya karena batu besar jatuh dengan kecepatan tinggi, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadilah fenomena EMP, electromagnetic pulse. Ya, semua benda-benda kelistrikan macet, tidak bisa berguna lagi. Bahkan ahli fisika mengatakan tumbukan batu besar dengan tanah akan menyebabkan zat-zat tertentu sifatnya berubah. Misalnya besi, berubah zatnya menjadi lengket. Sehingga instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit saja tidak bisa dipakai lagi. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai lagi. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai lagi. Dan ini yang dikatakan Nabi sampai 3 kalimat diulang-ulang dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Nabi bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Sewaktu Nabi dahulu menyampaikan kepada para sahabat nggak ngerti. Kenapa nggak paham para sahabat? Karena para sahabat nggak pernah mengalami menggunakan komputer, ya, HP, listrik, AC, ya, mobil, motor, pesawat udara, nggak ada. Tapi setelah hadis ini sampai ke zaman kita pakai akal kita merenungkan apa ya maknanya ini. Oh, ini rupanya isyarat akan terjadinya kemacetan operasional teknologi canggih. Nah, yang lebih menarik lagi, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan, jika peristiwa ini terjadi, Pak, ini bukan keburukan bagi umat Islam, malah ini keberkahan bagi umat Islam. Kenapa? Karena begitu shutdown modern technology terjadi, dia terjadi di seluruh dunia, Pak. Akibatnya umat Islam bisa istirahat dari perlombaan mengejar ketertinggalan barat kafir di bidang teknologi. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah kita menangkan, Pak. Jadi dengan kata lain, kata Syekh Mubayyad, kalau ini sudah terjadi, kita dengan barat kafir menjadi setara lagi, Pak. Kita mulai dari 00 lagi, kayak ngisi bensin ya. Petugas bensinnya pasti bilang kan 00 ya, Pak. Gitu ya. Dengan syarat kita sudah latihan, sudah persiapan. Persiapannya apa? Sederhana. Hadis Nabi sudah kita dengar dari dulu, didiklah anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Ya. Dan kita menafsirkan hadis ini harus apa adanya. Jangan sok modern menafsirkannya. Ustadz, itu bukan benar-benar memanah, Ustadz belajar nembak. Padahal nanti nggak bisa pakai bedil, Pak. Padahal nggak ada hadisnya yang menyebutkan nanti Al-Mahdi perangnya pakai AK-47, pakai M16, nggak ada cerita itu. Kembali kita menggunakan tombak, pedang, panah. Ustadz, itu bukan benar-benar berkuda maksudnya, Ustadz. Nabi mengisyaratkan belajar bawa tank, belajar bawa jet gitu kan. Nggak ada hadisnya tentang akhir zaman di mana nanti Isa alaihissalam turun naik Phantom, ya kan? Naik Stealth gitu ya. Enggak. Tapi turun di antar malaikat. Jelas ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam kondisi dunia yang begitu berbeda, hadirlah Al-Mahdi. Sementara bangsa-bangsa ini masih panik, masih bingung. Nah, makanya berdirinya khilafah ala minhajin nubuwah di Syam nanti dengan kehadiran Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang benar-benar komit dengan Allah dan Rasulnya dan Al-Mahdi sebagai pemimpin yang berimannya, itu sederhana sekali insyaallah.